Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Dukung partisipasi pemilu 2024 di Sdukcapil Mesuji tetap beri pelayanan di hari libur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji tetap berikan pelayanan administrasi, data, dan kependudukan di hari libur. Layanan itu tetap diberikan guna mendukung partisipasi warga untuk mengikuti pemilu 2024. Mursalin juga menyebut diadakannya pelayanan Adminduk di hari libur sebagai tindak lanjut dari surat edaran Dirjen Dukcapil kepada Disdukcapil Pemprov hingga pemerintah kabupaten. Dijelaskan Mursalin, adanya pelayanan di hari libur ini untuk memberikan fasilitas masyarakat dalam mengurangi segala macam kebutuhan Admindo, khususnya untuk mengurusi dokumen kependudukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Sebab perekaman dan pencetakan KTP elektronik sangatlah diperlukan masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi tahun ini. Bahkan saat pelaksanaan pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 pun, Disdukcapil Mesuji tetap memberikan pelayanan. Kantor Desa Pandan Lampung Selatan disegel warga gegara kesal tak ada pembangunan. Kantor Desa Pandan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan sempat disegel warga selama 1 jam pada Rabu 31 Januari 2024 lalu. Warga Desa Pandan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan menyegel kantor desa karena protes tak ada pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa. Warga Desa Pandan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan menganggap kepala desa yang menjabat saat ini, Andrian Syah, tidaklah amanah. Mereka menilai pengelolaan dana desa tahun 2023 yang dilakukan Andrian Syah tidaklah transparan. Sebab menurut warga, tidak ada realisasi pembangunan yang dilakukan selama tahun 2023. Selain itu, warga juga kecewa karena uang tunjangan milik lembaga desa tahun 2023 tidak dibayarkan selama 5 bulan. Atas dasar tersebutlah warga Desa Pandan menyegel kantor desa dan menghentikan seluruh aktivitas pelayanan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah pun membenarkan adanya penyegelan kantor Desa Pandan. Namun, Erdiansyah menyebut kasus penyegelan kantor oleh warga di Desa Pandan tersebut sudah selesai. Antisipasi curanmor Polres Tanggamus razia gabungan di Kota Agung. Satreskrim Polres Tanggamus turun dalam razia gabungan di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Kamis 8 Februari 2024 malam. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Muhammad Jihad Fajar Balman mengatakan pihaknya bergabung ke razia gabungan ini lantaran maraknya aksi curanmor yang terjadi di Kabupaten Tanggamus beberapa waktu kebelakang. Atas hal itulah pihaknya melakukan pengecekan terhadap surat pengendara yang terjaring razia gabungan semalam dengan bantuan Satlantas Polres Tanggamus. Ia berharap para pelaku curanmor dapat berpikir kembali sebelum melakukan aksi kejahatannya di Kabupaten Tanggamus. Ibtu Muhammad Jihad juga mengatakan pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor yang memiliki surat lengkap. Hal itu agar para pelaku curanmor tak bisa menjual kendaraan hasil kejahatannya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Bawaslu Lampung jamin tak ada suara hilang di pemilu 2024. Bawaslu Lampung menjamin keamanan suara di pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan tak akan terjadi peristiwa suara hilang ataupun tertukar dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Iskardo dalam acara konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil pemilu 2024 di Hotel Nusantara Bandar Lampung pada Jumat 9 Februari 2024.
Dikatakannya, apabila terjadi perbedaan antara hitungan Bawaslu dan KPU, maka penghitungan suara ini akan dilakukan secara tertutup. Ia menjelaskan contoh kasus pada pemilu 2019 lalu, di mana Bawaslu ini tegas mempertahankan selisih suara hingga tingkat MK. Bahkan pada 2019 lalu, pihaknya memiliki 12 rekomendasi untuk membuka kotak suara dan penghitungan ulang pada tingkat kabupaten. Antisipasi kecelakaan Damkar Lampung Selatan pantau pantai Keduwarna. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan memantau kondisi di pantai Keduwarna Wai Urang Kalianda Lampung Selatan pada Jumat 9 Februari 2024. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan di pantai baik korban tenggelam dan lainnya, sehingga mengurangi resiko hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi mengingat saat ini sedang libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2575. Beberapa pantai atau tempat wisata di Lampung Selatan ini dipadati pengunjung ataupun wisatawan. Kabid Damkar Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan imbauan kepada pengunjung dan juga pengelola pantai yang sedang berlibur. Ya, Ruli menyebut setiap pantai ini wajib memiliki sarana untuk keselamatan jiwa. Warga Lampung Timur pelaku curanmor di Lampung Selatan kena amuk warga. Pelaku pencurian sepeda motor berinisial IS warga desa Gunung Pelindung Waimili, Kabupaten Lampung Timur jadi bulan-bulanan warga pada Kamis 8 Februari 2024. IS kedapatan mencuri sepeda motor milik korban AK Zona Maldini, warga desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Sebelum tertangkap dan diamuk warga, korban AK Zona Maldini, warga desa Sukaraja, sempat mengejar pelaku. Kapolsek Palas, AKP Andi Yunara membenarkan bahwa ada pelaku curanmor yang ditangkap warga di wilayahnya. Lebih lanjut, Andi menyebut pelaku berhasil ditangkap warga setelah dikejar korban dan pelaku pun berusaha bersembunyi di semak-semak. Saat sampai di jembatan Muara, pelaku pun menabrak jembatan hingga akhirnya terjatuh. Lalu pelaku sempat melarikan diri dan berusaha bersembunyi, namun upaya pelaku untuk bersembunyi pun gagal. Kemudian pelaku berhasil ditemukan warga dan sempat dihakimi oleh warga. Jalan nasional di Gedung Aji Baru Tulang Bawang terendam banjir. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang membuat beberapa titik jalan nasional di Kecamatan Gedung Aji Baru terendam banjir. Salah satunya berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, ruas Simpang Penawar Rawajitu, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada Jumat 9 Februari 2024. Warga setempat Didi mengatakan, banjir yang terjadi pada hari ini mengakibatkan Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Simpang Penawar Rawajitu dan rumah warga di Desa Sido Mekar terendam banjir. Didi pun menceritakan jalan nasional ini menjadi akses utama bagi masyarakat. Meskipun terendam banjir, banyak warga yang nekat melintasi jalan tersebut. Masa tenang kampanye Bawaslu Waikanan akan tertibkan APK dan pengawasan money politik. Menjelang masa tenang kampanye pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Waikanan menyiapkan beberapa strategi. Strategi yang dilakukan pada masa tenang kampanye salah satunya dengan melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK dan proaktif melakukan pengawasan-pengawasan jika terjadinya politik uang atau money politik.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Waikanan, Divisi Penanganan Pelanggaran yang bernama Lekat Rizwan pada Jumat 9 Februari 2024. Ia menjelaskan masa tenang kampanye akan dilakukan selama 3 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Ia juga menjabarkan apa saja yang menjadi larangan-larangan bagi peserta pemilu dalam masa tenang kampanye.